Corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. Setiap individu memiliki gambaran diri ideal seperti apa yang diinginkannya, termasuk bentuk tubuh ideal seperti apa yang dimilikinya. Ketidaksesuaian antara bentuk tubuh yang dipersepsi oleh individu dengan bentuk tubuh yang menurutnya ideal akan memunculkan ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Jelasin tentang definisi remaja ya? Aku pikir definisi remaja yang penjelasan. Emang pengertiannya apa sih yang benar? Makanya kalau disebut itu dengerin dong. Nah, jadi yang aku dengar tadi, menurut WHO remaja itu berumur dari 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Kemenkes remaja itu umurnya 12 sampai 18 tahun. Nah, biasanya itu kita memakai yang Kemenkes sih. Kalau boleh tahu juga ciri-ciri fisiknya apa ya? Untuk fisiologi pada remaja, pada laki-laki akan mengalami perubahan fisik seperti tumbuhnya jakun, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, dan akan mengalami mimpi basah. Nah, sedangkan perempuan akan mengalami tumbuhnya payudara, pintu membesar, dan akan mengalami menstruasi juga. Nah, pada usia remaja ini organ reproduksi itu mulai aktif, di mana nanti keinginan untuk seksual itu lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu pada masa remaja, pada masa saat kita sekarang ini, kita sangat penting menjaganya agar kita tidak terlibat untuk melakukan pergaulan bebas seperti hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, oleh sebab itu apabila remaja yang hamil di luar nikah, maka itu sangat berakibat di masa yang akan datang. Dimana kan kita remaja ini kan merupakan calon ibu nih nantinya. Nah, pada masa remaja itu keadaan kita belum siap. Nah, otomatis itu nanti akan berdampak pada janin dan juga saat melahirkan, dan juga sangat berdampak kepada tumbuh kembang si anak. Seperti itu. Oh, berarti kita semua calon ibu dong, termasuk aku. Iya dong, semuanya calon ibu. Kalian tahu nggak? Katanya di kelas ini ada keluarganya yang berhubungan dengan alkohol dan narkoba. Hah? Seriusan? Kok aku jadi kepo? Siapa sih? Iya, tadi aku baca berita di media sosial. Aku nggak nyangka banget kalau ada itu. Kamu jangan buat penasaran dong, emang siapa sih? Itu abangnya si Tia. Dia mengkonsumsi alkohol. Hah? Serius? Kok bisa? BTW alkohol tuh yang bahaya ya, bukannya banyak yang konsumsi. Iya, serius aku jelasin. Alkohol ini adalah minuman yang berbahaya yang mengandung etanol dan metanol. Nah, etanol ini jika dikonsumsi akan mengalami penurunan kesadaran. Sebenarnya sih masih banyak lagi dampak dari konsumsi etanol ini, bahkan kemudian pun terdampak. Aku juga pernah baca loh artikel tentang narkoba. Jadi, remaja dalam kehidupan sosialnya itu selalu dihadapkan dengan peran yang ditawarkan oleh lingkungan dan lingkungan keluarga dan masyarakat sebaiknya. Jadi, kelompok remaja itu mempunyai risiko untuk mengkonsumsi narkoba itu karena pengaruh dari orang-orang terdekat. Penyalahgunaan obat-obatan itu artinya tuh dia itu mengkonsumsi obat-obatan dengan kapasitas yang berlebih, itu bukan untuk pengobatan tapi untuk merasakan efek sampingnya. Dan juga perilaku penyalahgunaan obat-obatan itu termasuk ke dalam gangguan antisosial yang faktor penyebabnya adalah jadi faktor genetik, lingkungan, keluarga, dan juga dari diri sendiri. Ya, aku jelasin dikit ya. Masa remaja itu kan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar. Nah, pada masa remaja ini organ reproduksi itu mulai aktif sehingga timbulnya dorongan untuk seksual. Nah, dampak dari hubungan seksual kan akan kehamilan. Nah, di mana kehamilan pada usia remaja ini sangat berisiko pada kematian, terutama juga komplikasi terhadap abortus dan juga pendarahan. Tapi ngeri ya, kita jangan cepat nikah dulu guys. Jangan juga pergaulan bebas yang menyesatkan itu, dan kita juga mesti pintar cari teman agar tidak terjerumus ke hal-hal yang menyesatkan. Nah, kalau gitu agar terhindar dari hal tersebut, gimana kalau kita ngelakuin hal yang produktif? Kita itu kayak olahraga, biar badan kita makin sehat. Boleh. Kalian lapar nggak? Kantin yuk. Yuk.
the cake. Gangguan makan merupakan kondisi psikiatrik dengan akibat psikologis dan medis yang serius. Bulimia nervosa ditandai dengan perilaku makan dalam jumlah yang besar yang sering berulang-ulang kemudian mencoba memuntahkan kembali. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Tati Sini Fadila sebagai ahli gizi di sini. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya Bu, di sini saya mau konsultasi Bu tentang masalah kesehatan yang saya alami. Belakangan ini saya merasa sering lemas, letih, lesu, dan juga kurang bersemangat. Makan pun hanya makan dibarengi dengan minum air teh. Umur adik sekarang 18 tahun ya? Iya Bu. Apakah adik sering mengkonsumsi tablet tambah darah setiap minggunya? Mengkonsumsi tablet tambah darah saya jarang Bu. Baik, ciri-ciri yang adik sebutkan tadi bisa jadi adik terkena anemia. Nah, anemia itu sendiri adalah di mana tubuh itu kekurangan hemoglobin kurang dari batasan normal. Batasan normal untuk perempuan yaitu 12 sampai 15 gram per desiliter. Nah, untuk menanggulangi itu ada 3. Yang pertama, kita harus mengimbangi makanan kita dengan makanan yang tinggi zat besi seperti daging merah, kemudian bisa jadi kacang merah, dan makanan-makanan yang tinggi dengan zat besi. Kemudian juga kita bisa fortifikasi makanan. Sedangkan fortifikasi makanan itu adalah penambahan zat gizi pada makanan untuk meningkatkan zat gizi pada makanan tersebut. Dan juga yang terakhir, adik juga harus rutin mengkonsumsi tablet tambah darah setiap minggunya. Sedangkan untuk pada saat adik mens yaitu 1 tablet setiap hari. Boleh saya tahu yang MyArta yang mana ya? Oke. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, badan saya ini terlihat sangat kurus. Nah, padahal saya itu sudah banyak makan. Nah, kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Dan juga bagaimana penanggulangannya agar badan saya ini bisa bersih? Untuk BB dan tinggi badan MyArta berapa ya? BB kalau nggak salah itu 40. Dan tinggi badan saya 165. Oke, ya ini termasuk dalam kategori ya atau kekurangan energi kronis. Nah, penyebab ini bisa dipengaruhi oleh faktor langsung yaitu seperti asupan makanan dan penyakit infeksi. Namun juga terdapat faktor yang tidak langsung seperti persediaan makanan di rumah, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian perawatan anak dan ibu hamil dan lain sebagainya. Seperti itu, MyArta. Untuk penanggulangannya gimana ya Bu, agar badan saya ini bisa terlihat gemuk? Nah, untuk penanggulangannya sebenarnya dapat dicegah yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian jangan lupa untuk sarapan pagi. Kemudian juga jangan lupa untuk tidak meninggalkan makanan yang tinggi serat seperti sayur, buah. Nah, itu wajib dikonsumsi. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya Bu, saya mau bertanya juga. Boleh, silakan. Stunting itu apa ya Bu? Soalnya saya sering dengar kata-kata stunting. Oke, seperti itu adalah permasalahan gizi yang diakibatkan oleh kekurangan asupan gizi yang berakibat fatal untuk kedepannya sehingga mengganggu pertumbuhan. Seperti itu. Bagaimana caranya saya bisa menekan berat badan dengan tanpa sakit-sakitan dan juga sehat Bu? Oke, sebelumnya adik juga harus tahu dulu obesitas itu apa. Nah, obesitas adalah suatu keadaan ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar dalam jangka waktu yang lama.
Kemudian banyaknya konsumsi yang kita makan, kemudian juga kita jarang berolahraga itu mempengaruhi kita terhadap kegemukan atau obesitas. Nah, hal yang harus kita lakukan yaitu melakukan kebiasaan olahraga. Apakah saya termasuk obesitas, Bu? Dari data yang sudah saya perhitungkan, nah memang adik ini termasuk dalam kategori obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, agar tetap sehat, adik juga harus mengimbangi antara makanan yang masuk dengan aktivitas yang adik lakukan dalam sehari-hari, seperti ya tadi olahraga pagi, kemudian juga jangan malas bergerak, kemudian juga jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, mengurangi makanan-makanan yang menjadi sumber lemak bagi tubuh kita, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu atau konsultasikan lagi? Enggak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Guna mencegah masalah gizi seimbang pada remaja, ada 4 prinsip dari gizi seimbang yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir adalah memantau berat badan dan tinggi badan secara teratur. Yuk teman-teman, langsung saja kita terapkan pada diri kita. Dan jangan lupa beritahu keluarga maupun teman-teman di sekitarmu ya. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think